Oke, maaf ya, ini tadi ya seperti ini. Jadi memang kita susahnya kalau sinyal ya, sinyal bagus gitu nggak masalah mau WFH ya. Cuman ya susahnya gini nih. Ya ngerinya ya penyakitnya itu tadi. Hafiz, Abdul Hafiz. Oke, selanjutnya share screen lagi. Mana ini? PPT-nya hilang. Oh, lah PPT-nya ini ya melu hilang toh. Astagfirullahaladzim. Baik, tadi saya tentang industri ya, saudara ya. Tadi ada industri perdagangan. Jadi sebetulnya kalau perdagangan pada saat mau Lebaran ya, Lebaran seperti sekarang ini kan, kalau pas masa nggak ada pandemi, itu mereka pasti akan panen ya, akan panen mereka. Tapi apa yang terjadi ketika masa pandemi ini mereka nggak panen ya, karena orang sudah nggak punya daya beli, ya kan? Sudah gitu ada yang punya duit pada keluar rumah pada takut. Akhirnya ya itu tadi nggak ada yang beli barangnya, ya. Nah, seperti Matahari, kemudian Hypermart, ya, kemudian apa? Mall-mall itu ya, mall-mall itu pada tutup. Banyak yang bangkrut, Ramayana ya. Di Solo sana Ramayana itu sudah tutup. Karena dia nggak kuat ya menghadapi persaingan itu. Nah, itu Ramayana tutup. Nah, itu terus yang masih bertahan yaitu seperti Matahari itu masih bertahan. Matahari, Grand Mall, apa namanya? Hypermart itu ya. Itu masih ya. Karena apa? Pemiliknya itu kan juga kuat dari Sinarmas itu, dia punya bank juga gitu loh. Ya, sehingga bisa membackup. Tapi banyak dia juga di Surabaya menutup beberapa outletnya dia gitu loh. Karena memang betul-betul kondisi turun gitu loh. Nah, kalau kondisi turun ini padahal dia juga duitnya rugi ya, dia sebetulnya duitnya dari mana? Utang kan. Nah, kalau bayar duit utang kan gimana? Akhirnya efek berantainya apa? Ya ke bank ya, banknya kan banyak yang macet. Ya NPL-nya naik ya, bank itu. NPL itu non performing loan. Artinya apa? Pinjaman yang tidak bagus, ya, tidak menghasilkan, non performing namanya kan gitu. Nah, itu. Bentar, ini kayaknya sudah nih full screen. Saya share screen lagi. Astagfirullahaladzim. Saudara kalau sama Bu Naila juga pedot-pedot gini enggak? Nah, ini. Tidak, Pak. Tidak pedot. Oh iya, Bu Naila mungkin di kampus apa di rumah pakai wifi sendiri dia. Nah, saya nggak ada wifi di Kudus ini. Coba nanti di Solo saya pakai wifi saya di Solo ya. Tak mulai Solo saya aku. Oke, kemudian apa namanya siklus ya? Ini ada siklus bisnis ya. Tadi ada perusahaan yang bertumbuh, perusahaannya sedang defensif ya, defensif tuh yo growth itu perusahaan yang tumbuh tinggi ya. Kemudian kalau defensif industri itu dia tidak banyak pengaruh dari kondisi perekonomian.
Ya, kemudian ada perusahaan yang cyclical industri yang sangat peka terhadap perubahan ekonomi. Kalau perusahaan yang defensif itu bertahan itu tidak berpengaruh. Kamu mau misalnya ada apa namanya? Ada ini apa namanya? Pandemi atau enggak yo sama aja. Misalnya contoh gini aja. Perusahaan sabun. Perusahaan sabun itu pas pandemi itu malah untung. Kenapa? Orang cari sabun. Kamu mandi nggak pakai sabun kira-kira bi? Mau nggak? Enak nggak? Kan rasanya risih gitu kan. Misalnya mandi nggak pakai sabun, keramas nggak pakai sampo, rasanya kan masih lengket-lengket gitu kan. Nah ini artinya apa? Ini kamu kan butuh ya. Nah industri yang kayak gini ini pasti jalan ya. Makanya kayak Unilever, ya, saudara tahu nggak Unilever itu tahun kemarin keuntungannya itu 30 triliun, untung dia. Padahal kondisi pandemi ya kan, gitu kan, wah luar biasa. Nah, lain lagi kalau industri otomotif ya, kayak Astra gitu. Astra itu dia sampai ngemis-ngemis ke pemerintah. Apa ngemisnya? Yo perusahaan otomotif nggak cuma Astra tok, KB. Itu dia ngemisnya gini, dia minta apa namanya? Pembebasan PPNBM. Nah, itu kan. Nah, itu kalau PPNBM turun, itu kan harga mobil bisa turun 30%. Tapi nyatanya yo dengan harga turun tadi sebetulnya mereka juga untung, banyak yang beli. Tapi kenyataannya kan diskonnya tadi itu malah dimakan sendiri oleh dealer-dealernya dia gitu loh. Tapi yo apa enggak semuanya gitu loh. Nah, harapannya apa dia supaya menaikkan penjualan, harga mobil turun. Yang bikin turun tuh apa ya? Itu tadi PPNBM. Makanya kalau saudara beli mobil ya, belilah mobil yang second aja. Second tapi tahun pertama. Kalau bisa atau tahun kedua. Kenapa? Karena biasanya awal dari apa namanya? Tahun awal itu ya, harga itu turun sekitar 50 jutaan. Nah, 50 juta itu apa? Ya itu tadi PPNBM dan trial and error. Jadi kalau barang anyar itu kan dijajal loh. Nek apik yo apik terus, nek elek ya wis. Nanti akan cacat kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi makanya otomotif itu seperti itu. Dia sangat peka ya ini dengan perubahan ekonomi. Jadi ketika ada krisis ekonomi, maka dia akan sangat terpengaruh, saudara. Ya, oke gitu nggih. Terus nextnya apa ini tadi? Ya, ini ada kinerja historis. Jadi kalau dalam industri ini yang dinilai apa? Ada kinerja historis, ada persaingan, kebijakan pemerintah, perubahan struktural. Ini yang dipertimbangkan ya dalam satu industri. Nah, industri kinerja historis gimana misalnya? Yo, tentu saja kalau tahun 2019, 2020, nah ini 2019 kan belum ada pandemi. Ya, tentu saja kita nggak bisa bandingkan ya. Masa krisis dengan yang sebelum krisis itu tidak bisa kita samakan. Mesti akan terjadi penurunan. Nah, itu kinerja historisnya kan seperti itu. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin. Nah, sampai berapa tahun? Nah, 5 tahun bisa, 10 tahun bisa. Nah, gitu. Oke, kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu apa? Nah, kebijakan pemerintah tadi kaitannya dengan suku bunga, kaitannya dengan apa namanya? Perpajakan, ya, kemudian terkaitannya dengan apa namanya pengangguran, ya, tenaga kerja, kemudian, nah ini sangat berpengaruh sekali, ya. Jadi pemerintah itu kalau membuka lapangan kerja misalnya seperti itu, ini juga akan meningkat ya, meningkatkan apa? Gross domestic bruto. Gross domestic bruto itu apa? Oh, barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu negara dalam waktu tertentu. Nah, ini semakin banyak gross domestic brutonya, maka apa namanya? Artinya apa? Semakin negara itu makmur. Kalau negara itu makmur, orang penduduknya pada punya duit. Kalau penduduknya punya duit, pada belanja kan gitu kan. Harapannya seperti itu. Nah, ini kemarin kebijakan pemerintah, kemudian nah oke, kemudian setelah itu perubahan struktural ya. Struktural itu misalnya terjadi kepemimpinan misalnya ya, ada perubahan ya,
Nah, dari kepemimpinan, kalau dari politik ya itu dari kepemimpinan sudah jelas ya. Kalau ada pilkada, ada pemerintah, ada pilihan presiden, itu harga saham turun. Loh, kenapa kok turun? Ya karena investor pada takut. Takut apa? Kalau ada kerusuhan. Ya, terus takut apa? Kalau ada ini misalnya orang kan kondisi itu panas kan, ya kondisi persaingan panas. Nah, kalau pas sudah mulai panas gitu kan bahaya ini. Ya, orang investor takut. Nah, investor takut nanamkan duit pada ini. Karena apa? Di Indonesia itu rawan dengan kerusuhan. Ya, sedikit-sedikit ada geger, sedikit-sedikit geger seperti itu. Ya, ada pihak-pihak yang selalu tidak puas ya. Jadi di mana dia akan selalu membuat konflik. Ya, nah ini perubahan struktural ya. Oke. Terus next. Jadi itu yang nanti kamu kalau kamu beli saham ya itu kamu analisis ya. Jadi nggak cuma analisis harganya toh, bandingkan. Kalau harga dibandingkan itu teknikal. Nah, kalau fundamental itu kamu lihat analisisnya industri itu kayak apa, industri tadi. Bagaimana kinerjanya, bagaimana kebijakan pemerintah tadi terhadap industri tadi. Misalnya tadi otomotif. Ya, otomotif tadi ada penurunan PPNBM. Ya, dampaknya apa ke industri tadi? Ya, penjualannya meningkat, ya kan? Terus bagaimana persaingannya? Wah, persaingannya lihat perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjual barang-barang yang sejenis. Banyak enggak? Kalau semakin banyak pesaingnya itu berarti apa? Ini orang akan mencari keuntungan tuh minim, marginnya minim gitu loh. Marginnya minim. Nah, kemudian ada perubahan struktural. Oke, tadi jadi Anda lihat ya kalau membeli saham ini Anda harus pertimbangkan. Nah, ini tadi kondisi ekonominya, kemudian bagi industri apa yang meningkat pernya, meningkatkan pernya. Jadi kalau pernya meningkat itu berarti harga sahamnya semakin mahal. Ya, kalau tadi kan saya kasih ya dari pengalaman saya itu antara 20 sampai 30. Lebih dari itu mahal, kurang dari itu murah. Kemurahan. Ya, nah itu. Kemudian industri apa yang peka terhadap kejadian-kejadian politik. Nah, ini Anda lihat ya. Nah, ini misalnya yang peka terhadap kejadian politik kira-kira apa? Indah. Indah N. Siapa yang Indah N? Kira-kira apa? Industri yang peka terhadap kejadian politik. Industri apa kira-kira? Kalau ada rusuh-rusuh gitu, kira-kira dia pasti akan menurun. Kira-kira apa kira-kira? Industri apa? Perdagangan. Ya wong dagang, toko-toko misalnya dilempari batu, pada takut semua, pada orang nggak berani beli. Iya kan? Ya nggak Indah? Contoh aja ini ya. Halo? Dengar suara saya Indah? Miskia, dengar suara saya? Miskia, dengar suaranya Pak Dwi enggak? Dengar, Pak. Oke, Sinta ya. Sinta, dengar suara saya? Baik, kemudian ada analisis perusahaan. Nah, ini tadi nilai intrinsik kalau pakai model DDM ya, dividend discounted model. Jadi kalau Anda mau beli dengan teknik analisis fundamental, Anda lihat perusahaan tadi itu ngasih dividen enggak? Nah, lihat perusahaan yang bagus ini adalah perusahaan yang memberikan dividen. Sehingga kalau dia memberikan dividen akhirnya apa? Akhirnya apa? Akan meningkatkan harga dari sahamnya. Ya, kalau Anda lihat, ini dilihat di sini, PO, ini PO itu harga saham. Ya. D1 per R min G. D1 itu dividen. R-nya itu apa? Return-nya. Dikurangi G. G itu growth. Growth-nya apa? Pertumbuhan.
pertumbuhan dari apa? Pertumbuhan dari dividen. Itu ya. Kemudian ada nilai intrinsik ya dengan menggunakan PER. Kemudian PER itu rumusnya apa? EPS kalikan PER yang ditaksir memahami apa yang peroleh EPS. Oke, itu ya. EPS itu earning per share kalikan PER. Nah. Oke, terus next. Nah, ini kalau di buku silakan nanti Anda pelajari ya. Ini ada neraca, laporan keuangan ya, ada neraca, kemudian ada apa itu laba rugi ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, di samping dari analisis secara apa namanya ekonomi, politik ya, ini juga ada analisis yang lain yaitu analisis menggunakan rasio. Jadi kalau Anda beli saham, yang Anda teliti apanya? Anda lihat EPS-nya, Anda lihat ROE-nya, Anda lihat ROA-nya. Ya, kemudian Anda lihat leverage lah, leverage lihat tadi hutang ya, yang saya bilang. Semakin dia meningkat hutangnya, maka akan mengakibatkan apa? Ya, perusahaan akan ke depan akan mengalami apa? Dia harus bayar kan, akan kesulitan likuiditas. Nah, itu yang. Kemudian NI ya, NI margin net interest ya. Kemudian ada TATO ya. Itu perbandingan ya, yaitu net sales bagi total aset. Nah, total aset bagi dengan net sales bagi dengan total aset. Ini TATO. Kemudian income ratio, kemudian operating efficiency. Itu rumusnya apa? EBIT dibagi sales, EBIT earning before interest and tax dibagi sales ya. Oke, itu ya. EBIT itu apa? EBIT, Nek? Apa, Nek? EBIT. Maria, apa Maria EBIT itu? Bahasa Indonesia ini apa bahasa Indonesia ini EBIT itu? Belum tahu, Pak. Loh, belum tahu? EBIT earning before interest and tax. Earning itu apa? Laba. Before sebelum apa? Interest. Interest apa? Bunga dan pajak. Itu ya. Nah, itu diling-iling ya. Jadi kamu juga harus belajar apa bahasa-bahasa ini apa namanya bahasa akuntansi ini harus kamu pelajari. Ini bahasa baku pakemnya kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu saudara saya rasa cukup ya ini sudah apa namanya PPT sudah saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara ngisi daftar hadir. Daftar hadir yang ada di mana? Di Sunan. Sama di situ ada saya tulis untuk diskusi. Silakan Anda nulis ya pertanyaan atau apapun itu, pertanyaan apa hal-hal yang perlu didiskusikan di situ. Dan silakan yang lain menjawab. Ya, nanti akan saya beri nilai kalau diskusi tadi yang bermutu. Ada ya diskusi yang enggak bermutu. Nah, tapi diskusi ini yang berkaitan dengan tadi analisis fundamental. Itu nggih? Paham? Paham, Dik? Kok Dik sampai? Pak. Ya, oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak.